waktumu Tuhan, ini tempatmu Tuhan, berbicara pada setiap kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Melalui firman-Mu Bapa, kami percaya Tuhan, apapun yang tertabur pada sore hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya Bapa ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau yang berdaulat atas ibadah pada sore hari ini Bapa, Kau yang berdaulat atas IFLC Satelit Tegal Tuhan, Kau yang berkuasa atas segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Segala hormat pujian kami hanya bagi-Mu saja. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yuk, kita sama-sama belajar ya tentang murid. Minggu kemarin udah disampaikan ya, murid sesi pertama, ini yang sesi keduanya. Untuk kita benar-benar menjadi murid, bukan hanya sekedar penonton, bukan hanya sekedar penghibur, tapi benar-benar murid yang Tuhan mau itu murid. Murid itu siapa sih? Dia tahu nggak? Murid itu siapa? Bukan hanya murid Tuhan aja, bukan hanya ke-12 murid. Murid secara umum itu siapa? Orang yang belajar. Orang yang mau belajar. Nah, siapakah murid? Seorang yang belajar, mengikuti atau mendalami suatu ilmu, ajaran atau keterampilan seorang guru. Bukan guru. Tunggu. Siapakah murid? Murid adalah seseorang yang belajar, mengikuti atau mendalami suatu ilmu, ajaran atau keterampilan seorang guru. Kalau kita hanya belajar tapi tidak mengikuti, bukan murid. Itu hanya penonton yang pengen tahu aja. Biasanya kalau yang penonton pengen tahu itu tidak tertanam, hanya sekedar lewat. Kita bayangin ya, kalau ada konser musik, penonton itu hanya sekedar menonton. Setelah konsernya selesai, dia nggak ngikutin artisnya, dia nggak ngikutin cara gimana caranya artis itu belajar teknik vokalnya atau apanya, enggak. Cuma hanya sekedar penonton, dia cuma senang-senang, happy saat itu. Setelah selesai, udah selesai. Tapi yang Tuhan mau itu, Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang Tuhan mau kita menjadi murid. Nah, di dalam Lukas 6 ayat 40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Kenapa Tuhan berkata seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya? Pada kenyataannya banyak orang-orang yang belajar itu mungkin melebihi dari gurunya. Tapi aku yakin banget saat orang itu belajar melebihi dari guru si A. Misalkan si A berguru menjadi seorang murid dari B, dia bisa melebihi B. Kenapa? Karena A pastinya itu belajar dengan guru yang lain. Nggak mungkin. Selain itu, di sini Tuhan juga akan berkata, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Akan sama dengan gurunya. Di sini Tuhan mau berkata, hormati orang yang mengajar kepadamu. Hormati, walaupun kamu bisa lebih di atasnya karena kamu berguru dengan yang lain, tapi tetap hormati siapapun yang telah mengajarkan kepadamu, hormati dia. Selain itu juga di sini kita ambil contoh ya. Kalau kita berguru, Tuhan Yesus itu sebagai guru. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan banyak orang. Dan zaman sekarang sudah banyak juga hamba-hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan orang juga, tanpa harus ke dokter, dengan mendoakan disembuhkan, mujizat terjadi. Tapi sekarang Tuhan Yesus juga zaman dulu tuh sudah membangkitkan berapa banyak orang mati. Tapi di zaman sekarang berapa banyak hamba Tuhan yang sudah bisa membangkitkan orang mati.
nggak akan melebihi dari itu. Kita tetap harus menghormati apa yang ada di atas kita. Orang bisa mengaku percaya kepada Yesus, tetapi orang bisa mengaku percaya kepada Yesus, tetapi hanya murid yang sungguh mengenal Tuhan dan hidup dalam keselamatannya. Orang bisa mengaku percaya, banyak orang bilang aku percaya sama Yesus, tapi hanya murid yang sungguh mengenal Tuhan dan hidup dalam keselamatannya. Yang Tuhan mau itu bukan hanya mengenal, bukan hanya percaya, tetapi benar-benar sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan hidup dalam keselamatannya. Bukan hanya menerima keselamatan, tetapi menghidupi keselamatan itu. Gimana sih caranya? Gimana caranya untuk menghidupi keselamatan itu? Orang-orang zaman sekarang, kalau ya apa sih yang diminta kamu? Keselamatan kekal. Terus kita bagaimana caranya untuk memperoleh keselamatan kekal? Apa hanya bisa mengaku percaya, aku percaya sama Yesus sebagai juru selamat, tapi perbuatannya, apa yang dilakukan itu seenaknya sendiri, nggak seperti yang Tuhan ajarkan, nggak bisa. Jadi benar-benar yang Tuhan mau itu sungguh mengenal dan hidup dalam keselamatannya. Apa coba yang dilakukan murid? Hidup dekat dengan gurunya. Kita bayangin ya, dulu di zaman Yesus yang dilakukan seorang murid itu apa? Hidup dekat dengan gurunya, mendengarkan pengajarannya, mengamati dan meneladani hidup gurunya, dan yang terpenting juga melaksanakan ajarannya. Bukan hanya mendengarkan, bukan hanya hidup dekat. Kalau cuma dengar habis itu keluar lupa, gak dilakukan ya percuma. Atau hanya hidup sebelahan. Hidup dekat dengan Tuhan itu gak menjamin orang itu masuk dalam keselamatan kekal. Contohnya siapa? Contohnya Yudas. Yudas setiap hari juga makan sama Tuhan, hidup satu komunitas dengan Tuhan, tapi dia malah menyalibkan. Nah, keselamatan bukan hanya menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi juga tunduk kepadanya sebagai Tuhan. Yang Tuhan mau di sini tunduk. Bukan hanya Bukan hanya berkata menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi yang Tuhan mau itu tunduk. Gimana sih kalau orang tunduk? Contohnya yang kalau orang tunduk itu seperti apa? Seperti seorang budak kepada tuannya. Jadi tuannya ngomong apa, ya dilakuin. Tunduk, benar-benar tuannya ngomong benar atau salah, dilakuin. Karena budak udah gak punya hak apa-apa. Itu benar-benar tunduk. Bagaimana seorang murid tunduk kepada Yesus sebagai Tuhan? Percaya dan menaati ajarannya. Ini yang pertama dulu ya. Percaya dan menaati ajarannya. Terus yang kedua, mengikuti teladan hidupnya. Yang ketiga, menyerahkan setiap aspek hidup kepada kehendak Tuhan. Di setiap aspek kehidupan kita, di setiap dalam hal keluarga, pelayanan, pekerjaan, kita serahkan ke Tuhan. Benar-benar biarkan Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Kita libatkan Tuhan dalam segala hal kita. Saat kita mau melangkah, saat kita pagi hari, kita cari Tuhan dulu. Jangan cari yang lain. Kita cari Tuhan dulu untuk Tuhan, tolongi aku sepanjang hari ini. Tuhan, kamu apa sepanjang hari ini? Benar-benar dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Karena seorang murid itu pasti mendengarkan suara gurunya. Seperti domba itu pasti mendengar suara gembalanya. Domba itu gak bisa dengar suara gembala lain, gak bisa. Hanya suara gembalanya yang sering dia dengar, dia akan nurut. Kalau suara lain itu gak bisa. Begitu juga kita mendengar hanya suara Tuhan. Tunduknya seseorang itu tampak dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama. Terus apalagi? Pertobatan yang terus menerus serta kesediaan untuk melayani dan setia kepadanya. Setia kepada Tuhan, setia sampai akhir kepada Tuhan.
dalam setiap proses kehidupan kita tetap setia. Waktu untung, waktu malang, waktu sedih, waktu sukacita, kita tetap setia. Percaya Tuhan itu melakukan yang terbaik. Oke, yang pertama, keselamatan dimulai dengan mengenal siapa Yesus. Selanjutnya, banyak orang ingin menerima berkat, masuk surga atau lepas dari hukuman. Namun Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan dimulai dengan mengenal pribadi Yesus. Di sini dikatakan keselamatan dimulai dengan mengenal pribadi Yesus. Gimana sih caranya kita mengenal pribadi Yesus? Kita berkata kita anak Tuhan, kita berkata murid Yesus, tapi kenal nggak sama pribadi yang katanya guru kita? Gimana caranya mengenal pribadi Yesus? Saat teduh, apalagi nyembah, merenungkan, ya, masuk dalam deep worship, penyembahan yang sejati, penyembahan yang dalam, sampai benar-benar menemukan sesuatu di dalam hati kita. Kita terhubung dengan Tuhan, kita terhubung dengan surga, sampai benar-benar Tuhan itu berbicara. Terus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Kita nggak akan bisa mengenal pribadi Tuhan kalau kita nggak menjadi pelaku firman. Kalau ketiga ini nggak boleh hilang. Pertama, masuk dalam pujian penyembahan, deep worship. Bukan hanya sekedar nyanyi, itu bukan worship. Kita yang diminta adalah deep worship. Terus yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya membaca saja, tetapi merenungkannya. Tuhan, maksudmu ini apa Tuhan? Ini firman-Mu berkata seperti ini, maksudmu ini apa? Yang ketiga, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan menjadi pelaku firman. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, Engkau-nya besar, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Benar-benar mengenal Tuhan. Jadi kalau mau yang hidupnya kekal, itu benar-benar harus mengenal Yesus. Kata mengenal berasal dari bahasa Yunani, ginosko, yang berarti mengenal melalui hubungan yang intim dan pengalaman pribadi, bukan sekedar melalui mengetahui informasi. Di sini dikatakan melalui hubungan yang intim dan pengalaman pribadi, bukan sekedar mengetahui informasi. Harus mengalami pengalaman pribadi orang. Harus mengalami pengalaman pribadi, bukan kata orang. Bukan kata orang. Seperti Ayub. Ingat ya kisah Ayub. Ayub, dia begitu baik. Setiap hari dia mempersembahkan persembahan, membangun mezbah untuk anak-anaknya. Kalau kita yang nggak ngerti, itu kita berpikir tuh Ayub sudah mengenal Tuhan, tapi ternyata belum. Kalau kita yang nggak mengenal pribadi Tuhan, gini, Jadi Ayub itu nggak semua orang baik itu iblis tahu. Ternyata nggak semua orang, kalau iblis nggak lagi ngincer, itu iblis nggak tahu. Buktinya apa? Contohnya apa? Ayub itu Tuhan yang menyodorkan ke iblis, bukan? Di firman Tuhan berkata, apakah kau mengenal hambaku Ayub? Itu Tuhan yang menyodorkan ke iblis, yang ngasih tahu. Dalam tanda kutip itu Tuhan itu mencari gara-gara. Tuhan sedang menguji untuk Ayub. Tadinya iblis baik-baik aja kan,
nggak iniin Ayub, tapi Tuhan seolah-olah menyodorkan di situ. Nah, Ayub ini orang benar, Tuhan tahu kualitasnya Ayub. Karena itu Tuhan mau menyodorkan, istilah kasarnya itu menyodorkan ke iblis. Ini loh, ada Ayub loh, kamu tahu nggak? Setelah itu kan diuji dengan berbagai macam persoalan dalam satu apa ya? Bukan dalam satu bab, dalam satu kitab Ayub itu intinya itu apa sih? Intinya itu bahwa Tuhan itu mau menunjukkan Ayub ini sebelumnya tuh sebenarnya nggak kenal aku secara pribadi. Ayub hanya mengenal mungkin dari kata orang. Memang Ayub berkata kan, dari kata orang saja aku mengenal engkau, tapi sekarang aku mengenal engkau secara pribadi. Di firman-Nya berkata seperti itu. Dari kata orang saja, ya mungkin saat itu Ayub kenal Tuhan itu dari Abraham mungkin ya. Tapi itu bukan yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau itu kita itu mengenal Tuhan secara pribadi. Makanya harus mengalami secara pribadi. Minta perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, karena perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi itu yang mengubah seluruh hidup kita. Bukan dari kata orang, bukan dari kesaksian orang. Mungkin kesaksian orang membangun, tapi kalau kita mengalaminya secara pribadi, pertolongan Tuhan itu benar-benar itu yang membangkitkan semangat kita. Itu yang membuat kita tuh, iya ya Tuhan, aku kenal Engkau. Tanpamu Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Sampai kita berkata seperti itu. Nah, di sini gimana sih orang untuk bisa mengenal Tuhan secara pribadi? Pertama ya harus mengenal pribadinya Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Gimana caranya sekarang untuk berjumpa dengan Tuhan? Masuk dalam deep worship, penyembahan yang dalam, benar-benar penyembahan yang dalam. Jangan sampai keluar kamar kalau belum ketemu Tuhan. Kasarannya seperti itu. Jangan sampai keluar kamar kalau belum ketemu Tuhan saat kita worship. Gak ada yang namanya ketemu Tuhan dalam waktu 5 menit sudah selesai ketemu Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang murahan, yang kamu cuma bayar 5 menit Tuhan mau nemuin kamu. Emangnya siapa kamu? Benar. Tuhan itu carilah Tuhan selama ia mau ditemui. Ada saatnya Tuhan gak mau ditemui. Bahkan ada seorang hamba Tuhan udah lama puluhan tahun pun dia nyembah selama 3 jam aja kadang gak ketemu Tuhan. Kita yang masih seperti ini mau sok-sokan 5 menit katanya udah ketemu Tuhan, udah worship, udah nyembah, udah doa. Bohong, bener bohong. Itu gak akan merubah hidupmu. Itu hanya formalitas. Percuma kamu buang waktu 5 menit, aku katakan seperti itu. Kalau kamu nyembah cuma 5 menit, doa cuma 5 menit, saat teduh 5 menit, percuma buang-buang waktu. 5 menit pun lebih berharga. Benar-benar lakukan segala sesuatu dengan hati. Kalau kamu mau doa, kalau kamu mau saat teduh, benar-benar saat teduh sampai ketemu Tuhan. 1 jam belum ketemu Tuhan, Tuhan nanti malam diulangi lagi. Pagi ini gak ketemu Tuhan, udah 1 jam mungkin udah mepet mau ngapain. Malam diulangi lagi. Tuhan tadi pagi aku belum ketemu kamu loh Tuhan. Hari ini pokoknya 1 hari itu minimal harus ketemu Tuhan, harus dilawat sama Tuhan. Itu yang buat kekuatan buat kita. Kalau nggak ada Tuhan di dalam hidup kita, siapa yang mau jadi kekuatan kita? Kita nggak bisa berharap sama siapapun. Kita nggak pernah bisa berharap sama manusia. Kita nggak pernah bisa berharap sama mungkin jabatan, mungkin kekayaan, mungkin apapun kita nggak bisa berharap. Hanya pada Tuhan kita bisa berharap. Bahkan sama pasangan hidup kita sendiri pun kita nggak bisa berharap. Sama anak-anak cucu kita nggak bisa berharap apa-apa. Selama mereka masih disebut manusia, kita nggak bisa berharap sama manusia. Itulah kenapa kita benar-benar harus mengenal Tuhan secara pribadi. Kenali Tuhanmu. Harus mengalami
mengalami pengalaman pribadi, bukan kata orang. Orang kesaksian itu mungkin bisa menguatkan, bisa mengingatkan. Tetapi yang merema itu benar-benar bisa jadi pegangan di dalam hidupmu, itu perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Jumpai, terus kejar, cari Tuhan secara pribadi. Nyembah sampai dilawat Tuhan. Ya benar, kita lihat ini ya, lihat YouTube sebentar. Kita nonton benar ya. Mungkin ada yang udah lihat. Kenalkan, nama saya Margareta Gita. Tadi sebelum didoakan, saya merasakan sakit di pelukan, terus sesak nafas juga, kaki kanan karena jatuh di kepala lagi. Tapi yang puji Tuhan, setelah didoakan, saya sudah merasakan enak dan masih berjalan juga. Shalom, nama saya Nani Brawati, saya dari Kota Malang. Pada saat ini saya pertama kali untuk mengikuti Pastor Thomas untuk pelayanan di Kalimantan Barat. Nah, saya memberikan kesaksian yang sangat membangkitkan keimanan saya, dan saya berharap untuk kesaksian ini bisa memberikan kekuatan iman buat saudara juga. Kemarin semalam Pastor Thomas itu ada pelayanan di Meliau, di GBI Meliau. Sebelum pelayanan itu, Pastor Thomas sudah dalam keadaan yang badannya kurang fit. Nah, setelah pelayanan itu, Pastor Thomas minta untuk dibawa ke rumah sakit. Sedangkan di Meliau ini belum ada rumah sakit yang besar. Di sini adanya. Mau jalan-jalan dan traveling ke tempat wisata favoritmu? Capek dan ribet banget tiap kali pakai sepatu. Puskesmas, buru-buru kita bawa ke puskesmas. Di sana tekanan Pastor Thomas itu anjlok, tekanan darahnya 80-60. Pada saat itu Pastor Thomas sudah tidak bisa kayak kurang penglihatannya kurang jelas. Nah, pada saat itu kita kan sudah deg-degan gitu, sudah panik bagaimana. Tapi Pastor Thomas itu masih bisa, jangan panik, jangan ini, tenang. Nah, setelah itu saya itu bersama tim itu sering melihat pergerakan detak-detak jantungnya itu. Pada saat itu tuh, seperti jantungnya detaknya itu seperti kena aritmia itu. Jadi sebentar ada, sebentar ada, kita kan panik gitu. Tapi Pastor Thomas tuh masih bisa berusaha menenangkan, jangan panik. Cewek itu dari ruang UGD mau dibawa ke ruang penginapan. Dan setelah perjalanan itu, Pastor Thomas itu sudah bilang sama Ketina, panggil cewek itu. Waduh, terus akhirnya kita panggil cewek itu masuk. Setelah itu dia bilang, kamu ini nggak sakit, kamu ini sakitnya karena kepahitan dengan mama kamu. Nah, setelah itu habis didoakan dia tuh tumbang. Setelah tumbang dia justru bangkit lagi. Dia suruh ini gimana, kamu rasa perutnya bagaimana? Perutnya dia sembuh. Puji Tuhan, ini luar biasa. Pada saat Pastor Thomas itu di saat-saat yang seperti yang gawat, ini masih bisa menjadi berkat buat orang lain, buat orang itu. Sudah meskipun saya sakit, tapi mata nggak bisa lihat, tapi telinga saya masih bisa mendengar. Saya mendengar kamu masuk itu, atau teriakan kamu udah masuk mama kamu itu, kamu udah sama mama kamu itu, tapi betul kamu udah masuk mama kamu, kamu masih benci sama keluarga kamu itu. Nah, dari sini kamu sakit. Ini kanannya dia. Kau pernah ke jimat? Orang hidup jimat?
Biasa kalau sakit itu ada dikasih, nggak tahu. Itu cuma menurut saya. Kalau mau tak naiknya. Kepala. Keluar setan. Keluar. 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 1, 2, 3. Keluar. 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 1, 2, 3, keluar. Keluar. Lepaskan. Lepaskan. Tangan kacau, tangan kecil, tangan kecil, tangan kecil. Iya saya. Kamu nggak ada. Oh, foto gambarnya ya. Tangan dokter, nggak apa-apa, pinjam sebentar. Untuk doa dojo yang mau pegang aja. Saya kan empat lagi udah semantap. Kenapa sih kalau cepat? Enggak. Kalau sekarang. Coba apa salah? Coba cerah. Sudah normal. Coba. Sudah normal juga. Coba rasakan darah tidak? Jalan. Pakai rokok sehat ya? Perutnya enak. Perutnya sembuh kan? Oh, puji Tuhan. Sudah sembuh ya? Sudah sembuh. Puji Tuhan. Sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus. Ya. Meskipun saya sakit, kuasa Tuhan bisa membuat saya. Terima kasih. Ya. Ingat ya, jangan minum air cepat lagi. Ikuti saya dari Yesus. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa? Sebutin ngomong darah Yesus. Sembuhkan saya. Darah Yesus bisa mengampuni orang yang kubenci, seseorang yang kucintai. Dalam nama Yesus. Buka tanganmu. 1, 2, kamu panggil Tuhan. 1, 2, 3, keluar. Terus mengalir. Terus bawah. Satu baca 1, 2, 3. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Terus merasa mau jatuh. Dia apa? Jangan ditahan. Jangan tahan. 1, 2, 3. Terus. Satu dulu. Terus mengalir. Mengalir. Ada kata di belakangnya. Ada. Terus mengalir. Mengalir. Terus. Satu dulu. Sudah. Terus mengalir. Saya benci dulu. David. Mengalir. Mengalir. Dalam nama Yesus. Amin. Suruh kamu orang. Bangun. Coba rasakan yang jujur lagi rasakan. Apa di sana panas? Coba perutnya kita katakan sendiri. Sudah mendingan. Katakan saya kesibukan. Saya menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Bukan Tuhan Yesus. Dan haleluya. 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 Ya. Tangan-tangan yang pasti tadi. Ya, tangannya maju. Tangannya maju. Salam. Semangat. Kamu sabarnya A. Anjir. A. Jelita. Nama depannya apa? A ya? Dia belum bilang A kan? A betul. Coba bilang Angelika ya. Kenapa itu? Iya. Angelika sis. Siapa nama lanjutnya? Kenalkan, nama saya Margareta Cerita. Tadi sebelum didoakan, saya merasakan sakit di perut kan.
terus sesak nafas juga, kaki kram karena jatuh di dapur tadi. Tapi yang puji Tuhan setelah didoakan saya udah merasakan enak dan lebih darah juga. Siapa menyembuhkan? Bukan Tuhan Yesus. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya Pendeta Kenny mau bersaksi sedikit ya tentang apa yang Tuhan kerjakan lewat pelayanan Pastor Thomas. Nah, tadi malam ya selesai ibadah KKR Pastor Thomas ya tiba-tiba fisik beliau drop, lalu segera dilarikan ke Puskesmas Meliau begitu. Nah, sementara beliau sedang dirawat ya dalam pemulihan, tiba-tiba ada salah satu pasien yang masuk ke puskesmas itu juga ya. Nah, pas dirawat berseberangan dengan Pastor Thomas dirawat. Nah, sementara saya berdoa untuk Pastor Thomas, ngobrol dengan beliau, tiba-tiba beliau berkata, ya Pak Kenny, ada pasien di seberang itu, anaknya kondisinya jatuh ya karena itu didorong oleh iblis, didorong oleh setan. Saya kaget juga ya. Akhirnya saya pergi ketemu anak ini, lalu saya tanya dia, kamu jatuh? Iya Pak, saya jatuh. Nah, jatuhnya gimana? Kami kan Pak pemain bola, jadi hari tadi kami main bola, habis main bola kami kembali, waktu kembali itu tiba-tiba saya jatuh. Nah, saya doakan anak ini. Setelah saya doakan, karena Pastor Thomas ya mengarahkan untuk didoakan, saya doakan. Nah, setelah saya doakan, saya kembali lagi ke Pastor Thomas. Pastor Thomas berkata, anak ini punya luka batin, ya, punya problem, masalah pribadi. Bisa nggak saya ajak dia atau berdoa buat dia? Nah, di tengah-tengah Pastor Thomas sendiri juga sebenarnya lagi sedang perjuangan gitu ya untuk beliau kembali ke normal begitu karena kondisi drop, tapi beliau masih sempat berdoa buat anak ini ya. Dan saya lihat doanya bukan doa sembarangan, doa pelayanan pelepasan. Nah, waktu beliau berdoa ya dalam jarak beberapa meter ya, beliau berkata dalam nama Yesus, setannya keluar, anak ini tumbang, benar-benar tumbang. Nah, saya melihat di sini kuasa Tuhan yang sungguh sangat nyata bekerja lewat kehidupan hambanya Bapak Pendeta Thomas. Di tengah-tengah beliau yang dalam keadaan berjuang untuk napasnya ya, karena memang beliau sangat drop, tapi masih bisa melakukan pelayanan doa pelepasan di rumah sakit itu ya. Dan akhirnya anak ini setelah dia bangun, dia dalam keadaan sehat dan dia bisa berjalan. Yang tadinya harusnya dia nginap, tapi akhirnya tidak jadi nginap karena sudah disembuhkan oleh Tuhan. Luar biasa Tuhan bekerja. Ini mungkin kesaksian yang saya bagikan lewat kuasa Tuhan yang bekerja lewat pelayanan itu. Seorang murid mendengar suara gurunya. Tadi dikatakan kesaksian Pak Kenny ya, Pendeta Kenny bilang di luar sana ada orang sakit, jatuh karena iblis. Itu pastor kan nggak lihat, tapi di sini waktu menyembuhkan pun, waktu mendoakan pun pastor matanya nggak lihat karena tekanan darahnya tuh 80/60. Itu nggak jelas lah, nggak bisa lihat. Kalau kita bukan murid yang tidak mendengarkan suara gurunya, nggak mungkin bisa dengar-dengaran. Begitu juga seperti domba itu hanya bisa mendengar suara gembalanya. Saat kita membangun hubungan, kalau kita berkata, aku membangun hubungan kok setiap hari, aku membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, ya harus dengar suara Tuhan. Kalau kita nggak bisa dengar suara Tuhan, kamu membangun hubungan dengan siapa? Itu yang perlu ditanyakan. Makanya sampai ketemu Tuhan, cari Tuhan
keselamatan bukan hanya mengetahui tentang Yesus, tetapi hidup dalam relasi dengannya. Ya, keselamatan bukan hanya mengetahui tentang Yesus, tetapi hidup dalam relasi dengannya. Yang di sini yang Tuhan minta itu kita hidup di dalam relasi dengan Tuhan, bukan hanya cuma tahu. Kalau kita cuma tahu, kita tahu presiden kita siapa, kita tahu, tapi kita membangun relasi enggak dengan beliau? Enggak. Jadi hal-hal yang kecil-kecil, hal-hal yang tersembunyi kita nggak pernah tahu tentang presiden, kita nggak tahu. Relasi itu apa sih? Membangun hubungan yang intens. Harus intens, baru tercipta yang namanya relasi, tercipta yang namanya hubungan intim. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya kita berkata kita kenal, tapi kita nggak pernah membangun relasi. Mengapa Yesus sekarang yang kedua? Mengapa Yesus disebut Tuhan? Bahasa Yunani memakai kata Kyrios, artinya penguasa. Yesus penguasa atas alam semesta, pemilik atas alam semesta, raja di atas segala raja, tuan atas hidup seseorang. Dalam bahasa Yunani itu artinya penguasa, pemilik, raja, dan tuan atas hidup seseorang. Menerima Yesus sebagai Tuhan berarti menyerahkan hak atas hidup kita, menaati kehendaknya dan hidup di bawah pemerintahannya. Menyerahkan hak hidup kita udah gak punya hak apa-apa. Istilah kasarnya kita ini sebagai budak. Budak itu gak punya hak apa-apa. Kita udah serahkan semuanya ke Tuhan. Tuhan, bahkan rencana kita, saat pagi hari kita mau melakukan apapun, rencana kita letakkan di bawah kaki Tuhan terlebih dahulu. Itulah kenapa pentingnya saat teduh. Itulah kenapa pentingnya saat teduh yang dinamain saat teduh itu pagi-pagi hari. Gak ada yang namanya siang hari, gak ada yang namanya malam hari. Saat teduh ya pagi hari. Serahkan segala sesuatu yang akan kita lakukan sepanjang hari ini tuh pada pagi hari. Dan biarkan Tuhan yang memimpin. Biarkan Tuhan yang bekerja di depan kita. Jangan sok-sokan kita merasa bisa terus kita gak cari Tuhan dulu untuk memulai hari. Menaati kehendaknya. Kehendak Tuhan apa? Seringkali kehendak Tuhan itu berseberangan dengan kehendak kita. Kita maunya A tapi Tuhan maunya B. Karena apa? Kita maunya yang mengenakan daging kita. Kita maunya bangun siang. Kita maunya apa? Kita gak mau mematikan daging kita karena enak buat daging kita. Tapi yang Tuhan mau, matikan dagingmu. Kedagingan kita dimatikan. Hidup di bawah pemerintahannya. Segala yang dimaksud dengan hidup di bawah pemerintahannya itu apa? Di dalam suatu negara itu pasti ada yang namanya undang-undang. Dalam kerajaan surga pun ada yang namanya peraturan. Ada yang namanya undang-undang. Apa sih undang-undang kerajaan surga? Ya yang ada di Alkitab semua harus ditaati. Kalau mau masuk ke dalam kerajaan surga, ya yang ada di Alkitab, semua yang difirmankan yang di Alkitab itu, perkataan-perkataan Tuhan itu, ya ditaati, dilakukan. Banyak orang ingin Yesus menjadi juru selamat, tetapi tidak mau Yesus menjadi Tuhan. Aku ulangin lagi ya. Banyak orang ingin Yesus menjadi juru selamat, tetapi tidak mau Yesus menjadi Tuhan. Yang dimaksud apa sih di sini? Juru selamat dan Tuhan. Saat orang hanya ingin Yesus menjadi juru selamat, dia hanya ingin diselamatkan, tetapi tidak mau Tuhan Yesus menjadi penguasa, pemilik, raja dan tuan atas hidupnya. Dia hanya ingin diselamatkan saja, tapi hidupnya mau seenak-enaknya sendiri. Kalau Tuhan Yesus sebagai Tuhan di atas hidup kita, kita benar-benar menyerahkan segala sesuatunya ke Tuhan. Hanya mau diselamatkan, tapi hidupnya berjalan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Padahal Alkitab tidak memisahkan keduanya. Yesus menjadi juru selamat dan Tuhan. Tuhan Yesus menjadi juru selamat
Bisa juga pekerjaan kita menjadi Tuhan kita, atau kepintaran kita menjadi Tuhan kita. Bukan, tapi Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan kita. Dalam Roma 10 ayat 9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Pertama, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Terus kedua apa? Percaya dalam hatimu. Percaya di dalam hal ini bukan hanya sekedar percaya, tapi percaya yang benar-benar trust, percaya banget. Gak ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus. Gak ada yang bisa menyelamatkan aku selain Tuhan Yesus. Itu benar-benar percaya. Saat orang yang benar-benar percaya, itu ada yang namanya penyerahan total. Saat kita mengaku, kita tadi jika kamu mengaku dengan mulutmu, pengakuan ini bukan hanya sekedar ucapan, tetapi penyerahan hidup. Yang Tuhan mau bukan hanya pengakuan di mulut aja, tapi benar-benar menyerahkan seluruh hidup kita di dalam pimpinan Tuhan. Benar-benar percaya, entah itu kita nggak ngerti apa yang ada di depan mata, tapi kita percaya, kita menyerahkan secara total segala apa yang ada pada kita pada Tuhan. Satu hal yang perlu buat pegangan kita, Tuhan tidak pernah memberikan kita rencana yang tidak baik atas setiap kita. Tuhan pasti memberikan rencana yang terbaik, bukan hanya rencana yang baik, tetapi Tuhan selalu memberikan rencana yang terbaik, yang paling baik untuk setiap kita. Apa itu rencana yang paling baik untuk setiap kita? Yang Tuhan mau itu keselamatan kekal bagi setiap kita. Gak pernah ada satupun yang Tuhan mau manusia itu menjadi binasa. Yang Tuhan mau itu keselamatan kekal buat setiap kita. Penyerahan total itu benar-benar percaya, benar-benar aku percaya banget. Seperti ibaratnya tuh seperti bayi yang dilempar. Pernah lihat gak sih yang dilempar sama orang tuanya ke atas, tapi dia gak takut, malah dia ketawa-ketawa. Itu anaknya tuh benar-benar dia percaya sama orang tuanya pasti nangkep. Gak mungkin orang tuanya menghindar untuk dia jatuh, enggak. Begitu seperti itulah. Nah itu, dia percaya orang tuanya pasti nangkep. Saat kita benar-benar percaya sama Tuhan, saat kita benar-benar percaya sama Tuhan, kita percayalah Tuhan gak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Tuhan pasti menangkap kita. Bahkan bayi itu pun itulah kenapa Tuhan suka sama anak-anak. Anak-anak itu polos, gak terlalu banyak mikir. Orang tua itu terlalu banyak curiga. Bahkan curiga sama Tuhan juga. Nah itu, mari kita merenungi firman Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar menjadi murid, atau kita masih menjadi penonton saja, atau kita hanya cuma penggembira saja? Tapi yang Tuhan mau kita tuh benar-benar jadi murid. Sadari setiap kita, introspeksi setiap hati, setiap diri kita. Tuhan, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah aku sampaikan Tuhan. Tuhan Roh Kudus, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tak berhenti sampai di sini. Terus berbicara kepada setiap kami Bapa, berbicara kepada setiap kami. Saat itu sebentar mendengar suara Tuhan. Di dalam keheningan dengarkan suara hatimu.
Berikan kita kekudusan sehingga kita dapat berdoa sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Terima kasih Yesus.